Di tutorial Adobe Photoshop kali ini, saya akan coba membagikan tutorial untuk Photoshop yang pemula atau basic atau yang dasar ya, yaitu tentang layer. Jadi Photoshop itu teridentifikasi yang utama itu harus bermain dan belajar menggunakan layer dan memaksimalkan layer. Apa sih itu layer? Langsung saja buka Adobe Photoshop kalian ya. Seperti yang saya buatkan video sedikit slide yang di awal tadi, itulah sekilas gambaran tentang layer ya. Layers dalam artian juga sebuah lapisan. Jadi Adobe Photoshop itu berbeda dengan software editing dua dimensi lainnya seperti Corel, AI ataupun GIMP atau yang lainnya ya. Dan di Corel ini semuanya kalau bisa belajar dasarnya harus menggunakan layer. Fungsi layer agar tidak merusak gambar atau materi aslinya yang kita upload atau yang kita import ya. Jadi kalau kita mau memberikan efek, memberikan tambahan apa atau objek atau tulisan yang lainnya, itu tidak merusak sebuah background atau gambar aslinya ya. Jadi layer itu fungsinya sebagai lapisan-lapisan yang kita bisa buat lembar kerja baru untuk ditambahkan mungkin sebuah objek, sebuah efek, sebuah tulisan atau sebuah apapun lah yang kita bisa berkreasi dengan Adobe Photoshop ya. Di sini saya contohkan tutorial sekilas saja. Jadi yang untuk yang newbie atau yang baru dasar bermain atau belajar Adobe Photoshop harus wajib belajar menggunakan layer. Jangan sampai merusak gambar. Meskipun merusak gambar sebenarnya bisa, tapi untuk ke depan itu tidak dibolehkan. Contoh misalkan seperti ini ya. Ini saya belum terangkan ya. Ini sebuah nanti yang akan saya terangkan. Di sini saya coba ngebuka file misalkan ya. Misalkan kita ngebuka inilah ya. Ini misalkan gambar aslinya ya. Mungkin kita mau buat branding desain atau poster atau flyer dengan gambar ini, mungkin mau ditambahkan tulisan atau dirubah warnanya. Ini misalkan layer 1 ya, namanya background. Nah, misalkan di sini ya kita namai layer asli lah ya, di layer ya. Di kanan ini nanti kalau kita buat new layer atau layer baru, dia akan semakin bertumpuk dan tidak usah khawatir. Teman-teman biasakan dari awal menamai sebuah layernya. Bisa diklik 2 kali seperti ini. Bisa juga diklik kanan, itu bisa dengan di rename ya teman-teman. Jadi di sini bisa diklik 2 kali diganti dirubah warna namanya ya. Jadi biasakan dari awal belajar Photoshop itu benar-benar memanfaatkan dan berkreasi dengan layer. Misalkan di sini teman-teman projectnya mau merubah warna ini bubuk gulanya, misalkan nggak tahu ini bubuk apa ya. Misalkan mau dirubah dengan brush tool di sini, misalkan mau dirubah dengan warna biru misalkan ya. Lalu teman-teman tanpa menggunakan layer langsung saja disikat maaf ya sebentar di sini. Misalkan dirubah di sini dengan warna biru misalkan, langsung dirubah seperti ini teman-teman. Sebenarnya nggak masalah, tapi kan ini ngerusak gambar aslinya. Kalau nanti ada revisi misalkan ada revisi project ya, birunya ini diganti kuning mas misalkan, oke, kita nambahin lagi karena ini nggak bisa dihapus ya teman-teman ya, atau karena kita nggak bermain layer, misalkan dirubah dengan warna kuning misalkan, kita tambahkan seperti ini, dia akan semakin menumpuk teman-teman ya. Dan kita karena nggak ada layer dan gambar aslinya akan rusak dan udah terkontaminasi dengan efek yang kita tambahkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini salah satu contoh. Kita untuk balik flashback yaitu dengan Ctrl Alt Z ya teman-teman ya. Misalkan di sini juga misalkan mau merubah kalau menambahkan tulisan pasti dia otomatis sebuah layer baru. Kalau teman-teman khusus tulisan horizontal type tool ataupun di sini ada kita menggunakan pattern ataupun masking, itu biasanya langsung otomatis membuat layer baru ya. Jadi umumnya harusnya kalau bisa, kalau merubah warna garam atau gula ini teman-teman tambahkan new layer, gampang kok. Untuk menambahkan new layer teman-teman bisa lihat ujung kanan bawah tools Photoshop ini yang di barisan layer itu ada tanda plus. Di sini tinggal diklik, dia akan muncul sebuah layer dengan background yang benar-benar polos PNG ya. Dan ini misalkan kita ganti nama, misalkan warna biru misalkan ya. Oke, warna biru. Nah, ini enak, nggak ngerusak gambar aslinya. Kita tinggal warnain seperti ini, dirubah warnanya misalkan. Nah, kita tambahkan seperti ini. Nah,
Terus misalkan kalau mau dirubah misalkan, nah ini kan tinggal dihilangkan, gambarnya nggak rusak ya, gambar yang asli tetap tetap bener-bener default. Mau dirubah warna menjadi apa misalkan, ini tinggal layernya aja diaktifkan, baru kita bisa mungkin dengan kontrol U misalkan ya di sini. Teman-teman bisa lihat enak ya, bisa tuh kan, bisa ngerubah warna sendiri mau warna apa. Tuh enak kan, nggak ngerusak semuanya, lebih bener-bener enak, simple gitu loh ya. Ini contoh aja ya, jadi harus dibiasakan dengan layer. Oke, kita balik yang utamanya. Di sini saya mempunyai sebuah project simple ya. Teman-teman bisa lihat yang masih pemula. Coba teman-teman tebak sebelum melihat jumlah layer yang di sebelah kanan. Ini ada berapa layer ya? Mungkin kalau yang udah paham mungkin ada satu backgroundnya, layer pertama. Yang kedua orang, layer kedua. Yang kedua hewan atau singanya, ini layer ketiga. Dan yang terakhir layer keempat yaitu tulisan ya, teksnya ya teman-teman ya di sini. Dan di sini teman-teman bisa lihat di barisan layer ada 5. Mungkin yang pertama mungkin putih ya, ini yang paling dasar lah ya. Terus ditambahkan dengan background, layer background ini. Terus layer tutorial, layer orang, dan layer hewan. Ada 5 berarti ya teman-teman ya. Ini contohnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau edit, ada revisi misalkan orangnya mau digeser ke kanan misalkan. Oke, teman-teman tinggal aktifin layer orangnya di sini, baru teman-teman bisa geser seenaknya. Inilah kalau menggunakan layer ya teman-teman ya. Gimana nggak ngebayang kalau teman-teman nggak menggunakan layer untuk menggeser orangnya, pasti akan mengcropping, menseleksi lagi ya. Jadi itu intinya. Misalkan mau hewannya mau dikecilin singanya, aktifkan layer hewan, kita tinggal kecilin aja teman-teman ya, tuh kan. Enak kan ya, mau digeser kemana, mau dipindah kemana, ini enak teman-teman ya. Ini contohnya, mau berubah tulisan ada revisi, oke, aktifin layer teks, baru kita misalkan di sini mau apa, mau rubah warnanya, mau menjadi merah misalkan, tuh kan enak. Mau dirubah warna kuning misalkan, tuh kan enak, jadi warna kuning ya. Mau ditambahkan efek misalkan, ditambahkan outline misalkan ya di sini ya. Kita tambahkan blending option, kita tambahkan stroke, dan ini sudah jadi. Jadi mau digeser kemana-mana, ini kalau kita mau ada revisi, itu enak kalau menggunakan layer. Kita tinggal cari aktifkan layernya, kita rubah apa yang mau dirubah. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini cukup simple, dan teman-teman dari awal yang masih newbie harus belajar menggunakan layer. Dan kalau misalkan teman-teman terdiri dari banyak layer sampai puluhan, atau teman-teman kalau mau manipulasi sebuah gambar ya dengan puluhan materi atau ratusan materi, itu teman-teman bisa, kalau emang terlalu banyak misalkan dikombinasikan, misalkan layer hewan dan layer orang, kita bisa grup misalkan ya, bisa klik kanan, kita bisa pilih grup ya teman-teman di sini ya. Di sini bisa kalau merge ini digabungkan, jangan sampai digabungkan ya teman-teman ya. Ini tidak tidak disarankan. Kalau bisa di grup ya. Jadi di sini misalkan group from layer, dan dia akan jadi layer. Misalkan di sini saya kasih 2 lah ya. Jadi saya kasih 2 namanya, dan dia akan jadi satu folder, dan ini terdiri dari 2 layer. Kalau kita klik sekali, dia akan keluar layer yang kita bisa jadikan grup. Misalkan ini sama ini mau dibuat grup, biar nggak terlalu banyak, misalkan boleh ditekan Ctrl G sama seperti yang tadi, dan dia udah ringkes ya. Kalau kita mau nyari atau rubah, kita tinggal diklik, kita mau cari misalkan mau singa yang kita edit, kita aktifin si hewannya, baru kita edit. Jadi seperti itu ya. Kalau terlalu banyak boleh dijadikan grup, kalau tidak ya nggak masalah ya. Jadi intinya harus benar-benar belajar menggunakan layer. Oke, segitu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar atau request desain apa ya. Oke, segitu saja. Semangat terus belajar Adobe Photoshopnya, dan jangan pernah sampai putus asa ya. Oke, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.